Pun buatan Jawa. Anu mboten. Mboten. Suara kula jelas apa Agung? Aman, Pak. Aman, alhamdulillah. Sehat Pak Agung. Yang penting Candi Jagone buatan pindah. Oh, siap. Sampai dereng nyambangi Pak Agung iki. Aman, Pun, Pak. Sampun sehat. Alhamdulillah. Kurang 6 orang nggih Kak nggih, kirang 6 peserta. Nggih, siap. Kali nunggu yang lain kita wiwiti nggih Kak nggih. Siap, Pak. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kakak-kakak hadir pada hari ini di meet yang kedua nggih. Untuk mengawali niki monggo Kak Koko untuk memimpin doa. Monggo dipersilakan Kak Koko. Oke, siap. Bapak Ibu, mari kita berdoa supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita laksanakan hari ini. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, kami persilakan. Bismillah. Doa selesai. Terima kasih Kak Koko atas memimpin doa pada malam ini ya. Nah, Kak Merik ini satu-satunya peserta putri nggih Kak Merik nggih. Ya, Kak Merik satu-satunya. Iya. Berarti nanti jadi jargon Kak di kelas 15 ini pada saat tatap muka nanti. Rupanya banyak pengalaman ini. Kakak-kakak nanti di sini kita sharing aja Kak. Saya hanya memfasilitasi. Intinya saya sama seperti kakak, yaitu sama-sama peserta. Hanya saja saya mendahului untuk menjadi peserta dan didapuk untuk menjadi fasil, di mana fasil di sini hanya mendampingi kakak sampai nanti kita mentas bareng. Jadi mentas bareng ya nyemplung bareng dengan lulus gitu Kak. Insya Allah kami akan mengantar sampai titik itu. Jadi mohon nanti diaktifkan di sini. Perlu kakak-kakak ketahui, saya yakin kakak-kakak di sini juga sibuk dengan PPG-nya. Kami paham itu. Mohon izin Kak sebelum saya lanjut, apakah di sini kakak terpanggil untuk GCC Kak yang P3K? Ada yang terpanggil? Apa itu Pak? GCC itu latsarnya P3K Kak. Oh sudah selesai untuk teman-teman angkatan 2021 dan 22 itu sudah ada latsar MOOC itu. Oh iya MOOC kok GCC, mohon maaf MOOC. Nah sudah itu ada selesai. panggilan lagi Kak. Kalau mungkin ada yang terpanggil, nanti kami kondisikan dengan BPGP Jatim dan dinasnya Kak. Tapi syukur kalau tidak ada. Masih. Kakak-kakak izin untuk share screen Kak nggih. Izin untuk share screen. Belum nampak nggih Kak? Belum Mbak. Nggih, alhamdulillah. Kalau belum ini masih sinyal Kak, juga kendala.
Sudah nampak nggih Kak nggih? Paham Kak? Nggih. Mungkin ada yang belum tampil di layar panjenengan semua untuk refleksi niki. Sudah nampak nggih Kak? Masih belum? Belum, Pak. Nggih. Ini di saya sudah nampak, Pak. Oke, alhamdulillah. Mungkin yang lain belum nggih? Ya belum. Belum. Di Kak Koko juga belum, Kak? Belum Kak. Kalau punya saya sudah, Pak. Oke. Sambil menunggu. Oke. Terima kasih. Sambil menunggu kakak-kakak di sini kita akan membicarakan tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Sebagai guru PJOK di sini kita akan membahas ini selama 2 JP atau 45 kali 2, 90 menit ke depan kakak. Nanti setelah selesai rekod, kalau ada yang dibicarakan, monggo kak. Nggih. Tapi di saat rekod ini kita akan membicarakan tentang secara bersama-sama refleksi. Nah, nanti kalau kakak mau mengkat di pertengahan ketika kita membahas, monggo jenengan raise hand atau angkat tangan. Ngoten Kak. Baiklah Kak. Refleksi kali ini tentang paradigma diri guru PJOK. Cuman kesepakatan kita bersama di sini, yang pertama sesuai dengan kesepakatan awal, kita sudah membentuk ketua kelas yaitu Kak Koko sebagai ketua kelas ini nanti sampai diseminasi ini selesai. Yang kedua, menyalakan kamera nggih Kak nggih pada saat nanti kakak raise hand ataupun memberikan statement. Sebenarnya kakak di sini mulai awal hingga akhir itu menyalakan kamera. Karena apa? Di sini direkod atau direkam. Jadi rekaman kakak bisa dilihat nanti di YouTube pada saat kakak ikut Zoom ini atau Meet ini. Dan sebelum dipublikasikan oleh BPKB Jatim akan dikoreksi gitu Kak. Yang kedua, mematikan mikrofon jika tidak diperlukan Kak, sehingga tidak ada pantulan pada saat kita di mana salah satu peserta atau kakak-kakak berbicara, sehingga yang lain bisa mendengarkan. Yang kedua, yang ketiga hadir seutuhnya yang Kak nggih. Artinya hadir seutuhnya itu adalah jenengan hadir di sini. Jadi setelah aktif di sini terus keluar lagi sudah nggak ikut, itu berarti tidak seutuhnya. Walaupun panjenengan tutup kamera tapi masih hadir di sini, namanya masih tercantum, itu berarti kakak seutuhnya. Itu Kak. Di sini masih ada 7 orang, berarti masih kurang 5 Kak. Masih kurang 5 peserta. Jadi mudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurang 2 kurang 3 nih Kak. Kurang 3. Masih lihat timnas mungkin, Pak. Nggih, enggak apa-apa. Kita sambil menunggu. Nggih. Nggih, siap. Kemudian kakak-kakak menghargai waktu. Nggih. Menghargai waktu, kemudian memaksimalkan fitur chat, terus
kemudian raise hand atau angkat tangan nggih Kak nggih. Angkat tangan, kemudian jika ada gangguan teknis itu kita maklumi. Itu Kak nggih. Baiklah Kak, untuk mengawali materi ini kita nanti akan berbicara tentang paradigma atau refleksi di PJOK. Apa tujuannya? Yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, dan menyenangkan refleksi. Nah, kakak-kakak, saya kira sudah paham tentang ini. Yang kedua, capaian akhir daripada materi ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi intinya kakak-kakak setelah belajar ini nanti kita dituntut menjadi guru yang profesi. Apalagi kakak-kakak sudah sertifikasi begitu. Tujuan pembelajaran khusus modul ini adalah pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid. Mungkin di sini kakak-kakak akan jenuh mendengarkan cerita saya pada saat saya membacakan ini. Akan tetapi kakak-kakak saya hanya memfasilitasi. Jadi nanti kalau ada masukan, ada saran, disumanggakan. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Tentunya kakak-kakak sebelum Zoom ini dilaksanakan, kakak-kakak sudah membuka LMS-nya, entah 2 menit, 3 menit. Itu kakak-kakak di LMS sudah ada materi-materi ini. Saya kira nanti di situ kakak bisa memperdalam. Nah, kakak-kakak kali ini mengulas kembali refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya Kak. Jadi apa sih refleksi? Terus kemudian ada berapa macam menghasilkan tulisan refleksi. Jadi intinya kakak refleksi dengan feedback atau umpan balik itu berbeda. Seperti yang Kak Koko kemarin insya Allah diutarakan pada saat meet yang pertama. Pada saat meet pertama itu sudah dijelaskan oleh kakak-kakak sebagian. Agendanya mereview atau umpan balik tulisan refleksi, terus kemudian tulisan refleksi 3 babak. Saya selaku Fasil sudah membaca feedback kakak-kakak atau refleksi kakak-kakak di LMS. Tetapi yang masih menuliskan itu hanya masih 3 peserta nih Kak. Kami mohon kakak-kakak bisa menuliskan kembali bagi yang belum Kak. Sehingga hidup untuk kelas ini itu. Agenda hari ini ada 90 menit Kak. Di mana 90 menit ini kita manfaatkan dengan baik. Nah, di sini pembukaan tadi kita sudah melaksanakan dipimpin dengan doa. Kemudian review fakwa kita akan melihat kepada tulisan burden. Kakak-kakak lihat di LMS. Di situ burden menjelaskan bahwa ada 3 poin di LMS itu. Di dalam refleksi PJOK ini. Apa aja itu Kak untuk 3 poin? Nah, di situ kakak mohon maaf kalau kakak sudah membuka itu di 1.1 B2
di halaman 4. Nah, di situ ada apa, terus apa lagi, terus sekarang apa. Jadi ini segitiga namanya yang diamalkan oleh Van Burton, memiliki 3 tahapan, mulai dari what apa, kemudian so what, terus apa lagi, terus kemudian sekarang apa. Itu yang diamalkan oleh Burton. Terus kemudian nanti kakak kita bersama-sama akan menuliskan refleksi 3 babak, di mana 1 babak tulisan Anda terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Nah, jadi kakak-kakak nanti selama 20 menit itu kakak merefleksikan, kemudian hasil refleksi nanti dipresentasikan di room ini atau di meeting ini, Kak. Jadi kakak nanti diizinkan untuk menge-share screen hasil daripada refleksi kakak. Begitu, Kak. Termasuk di babak kedua, kemudian ke babak ketiga. Nah, review framework dan model tulisan refleksi. Tadi sudah saya katakan kakak bahwa review kita berada di 1.1.2b di halaman keempat tentang yang diutarakan oleh Boston. Dan nah ini Kak, sebelum dilanjut, monggo kalau kakak-kakak mungkin ada pengetahuan kira-kira menurut Burton ini di dalam pendidikan PJOK tentang menjarakan apa atau bicara apa. Mungkin dari Kak Wedi, monggo. Bentar, masih mempelajari gadget lainnya dulu. Oh, okay. Mungkin Kak Koko, Mohon maaf Pak, Kak. Share screen jenengan kok enggak kelihatan ya? Di yang lain kelihatan nggih, Kak? Punya saya enggak Yang kelihatan. lain kelihatan nggih, Kak? Kak, log out dulu terus login lagi. Tadi saya gitu bisa. Oh, siap. Tak keluar dulu ya. Nggih. Itu tergantung sinyal memang, Kak. Nggih. Oh, gitu nggih. Nggih. Mungkin yang lain dulu, Kak. Nggih. Saya tak buka Oke, Kak LMS Isam Faiz, di monggo HP. Kak Isam Faiz. Nggih. Kak Isam Faiz, monggo. Yang dimaksud oleh Burton apa, terus sekarang apa itu mohon. Monggo, Kak. Pak, mungkin kalau dari saya sepaham saya nggih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Mungkin yang dimaksud apa dulu itu mungkin dari pengalamannya dulu mungkin, Pak. Pengalaman. Lalu yang selanjutnya itu terus apa itu adalah kejadian yang sedang dilakukan. Kejadian yang sedang dilakukan ketika mendidik siswa. Terus sekarang apa itu proses membantu siswa untuk mengidentifikasi, Pak. Kalau di PJOK mungkin gitu nggih, Kak nggih. Insya Allah gitu. Nggih. Mungkin dari kakak yang lain. Oh, Kak Merik, monggo Kak Merik. Kak Merik, monggo. Kemana ini? Kak Agung, monggo Kak Agung. Maaf Pak, saya belum sempat membaca ini tadi soalnya masih membaca yang di PPG.
Jadi belum sempat membuka sama sekali. Oh, nggih. Iya, Apa mohon nggih, maaf Kak? ya Kak ya. Oh, nyuwun sedikit. Nggih. Ijit. Oh, nggih, Kak Koko monggo. Nggih, Oh monggo ya, Kakak. oke. Mungkin untuk menurut Thornton itu apa? Itu menurut saya itu yang terjadi yang harus dilakukan. Terus apa? Eh, sekarang apa? Sekarang apa yang harus dilakukan dan terus apa itu menurut kami adalah eh, mungkin hasil dari yang terjadi seperti itu. Baru gabung gitu seperti itu, Kak, mohon maaf. Halo, suara bisa masuk, Kak? Enggak suaranya, Kak. Yang jelas Kak Koko ini banyak pengalaman di MGMP. Jadi perlu kita sama-sama sharing Kak Koko. Iya. Suara saya bisa jelas sih, bisa masuk nggak, Kak? Bisa masuk kok Kak, mendengar Oh saya. iya ya, oh ya, nggih, makasih. Seperti Nggih, itu. nggih. Mungkin Kak Merik masih dengar? Kak Merik, Iya Kak, monggo. iya Kak. Saya juga belum terlalu paham. Nggih, sepengetahuan Kakak aja. Mungkin di lembaga Kakak sudah menerapkan dari teori Barton ini Kak. Mungkin apa yang akan dilakukan, terus apa yang dilakukan, apa ya sekarangnya itu ya. Iya. Nggih, nggak apa-apa kita sama-sama kok Kak. Jadi teori Boston itu menunjukkan kepada kita semua sebagai guru nggih Kak. Jadi ini sebenarnya langkah dari panjenengan membuat RPP Kak. Nggih. Insya Allah jenengan membuat RPP. Jadi apa yang mau kita tampilkan kepada peserta didik Kak? Karena berpusat kepada didik. Nah, karena kita apa berarti nanti menuju kepada ketujuan. Terus mau apa? Nah, kalau sudah apa, misalkan sepak bola, pak bola. Terus bagaimana? Terus apa yang dilakukan untuk itu? Agar menemukan tujuan di sekarang ini apa? Agar terpenuhi. Jadi intinya kalau pemahaman saya gitu Kak. Jadi kalau mohon maaf karena kita sama-sama sharing. Di sini tidak ada yang salah atau benar Kak. Yang salah kalau kita sebagai guru tidak mengajar kepada pesertanya gitu. Mungkin gitu Kak nggih. Bisa lanjut ke Kak nggih? Nggih, bisa. Nggih. Kalau lanjut nggih Kak nggih. Ini teori Gibbs. Ini deskripsi kita tanyakan, kemudian ke evaluasi, konklusi. Kak Albi hadir nggih Kak Albi? Siap, hadir, Pak. Kak Albi ini kan sama-sama SMA. Mungkin jenengan juga punya pandangan tentang ini. Terus pundi Kak? Monggo kita bedah sama-sama Kak. Terima kasih dari yang sekilas saya baca dan pelajari di teori framework refleksi ini terkait dengan deskripsi, yaitu adalah apa yang sedang terjadi. Kalau dari teori Burton tadi,
sama seperti apa. Berikutnya adalah tanda tanya itu feeling ya Pak ya, kalau nggak salah. Nggih, feeling. Angan-angan. Ya bener, angan-angan. Jadi kemungkinan sih kalau dari saya itu apa yang kita rasakan selama melaksanakan atau merencanakan sebuah kegiatan pembelajaran. Enggak, diam enggak. Berikutnya evaluasi, yaitu dari hasil kegiatan atau pengalaman yang sudah kita lakukan, baik dan buruknya yang mana. Tanda tanya yang kedua itu analisis. Mengapa hal itu terjadi? Baik itu Evaluasi, Kak. kelebihan. Oh, evaluasi ya. Mohon maaf. Evaluasi Nggih. dari kelebihan atau kelemahan dari kegiatan yang sudah kita rancang. Terus conclusion atau kesimpulan dari kegiatan kita, dan yang terakhir adalah RTL, rencana tindak lanjut untuk meningkatkan respon dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita buat. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Nggih. Ya, teman-teman, das pundi nggih kirim reaksi nggih kakak-kakak. Hebat, terima kasih, Kak. Baiklah, Kak. Berikutnya tulisan refleksi. Jadi apa yang sudah dibicarakan nanti itu ditulis, Kak, atau menjadikan sebuah refleksi. Nah, kemudian tulisan refleksi itu ada 3 babak nih Kakak. Kalau kita sudah membaca di LMS itu pertama terkait kecenderungan nilai orientasi Kakak-kakak. Yang kedua, menurut Kakak-kakak seberapa dalam tulisan refleksi Kakak-kakak? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan verb yang sudah kita bahas barusan. Ngeten nggih, Kak. Jadi bisa membedakan mana refleksi terus mana tulisan, ngoten enggak? Atau sebuah cerita. Kemudian mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak nih. Nah, instruksinya gini, Kak. Silakan mengcopy Google Slide berikut per kelas. Nah, ini kan perintah dari Jatim nggih, Kak. Jadi kami tidak akan membuka biar Kakak tidak bingung. Karena ketika nanti bingung buka ini, maka akan muncul beberapa slide, 10 kalau enggak 15 slide. Kemudian kita abaikan aja dulu. Peserta dapat menuliskan nama masing-masing slide. Nah, ini nanti kami kirim, Kak. Slide ini kami ganti dengan Google Doc. Jadi Kakak nanti mengisi sudah ada by name-nya, Kak. Biar Kakak enggak bingung dan Kakak sudah betul-betul siap mempresentasikan daripada hasil refleksi Kakak. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi Bewet Gibbs nggih, Kak nggih. Nah, tetapi di sini saya tidak sebagai fasil untuk mendikte jenengan karena panjenengan niki pasti sudah paham bagaimana membuat refleksi. Kemudian yang kelima, setelah tiap babak selesai, tulisan Kakak akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik. Lah di sini, Kak. Jadi nanti kita akan tahu kita ini saya ini sudah membuat refleksi dengan benar atau umpan balik yang benar. Jadi nanti kita membedakan umpan balik dan refleksi. Kemudian bersikap terbuka dengan masukan teman. Nah, di sini kita sama-sama, Kak. Jadi misalkan mungkin Kak Wedi mengoreksi miliknya Kak Agung atau sebaliknya Kak Agung dikoreksi oleh Kak Merik. Kemudian Kak Albi
manukan Kak Koko. Nah, monggo Kak nggih nanti seperti itu. Babak pertama Kak 4 menit. Nggih. Masuk ke dalam slide, tetapi jenengan tidak masuk ke dalam slide tapi masuk ke ini Kak, apa Google Doc. Google Doc-nya insya Allah sudah ada di sini Kak, nggih saya kirim. Coba jenengan lihat di kolom chat Kak. Sudah ada nggih Kak di kolom chat? Kalau pakai HP itu di kolom chat Kak. Oh, belum nggih Kak nggih. Nggih. Terima kasih. Nah, kalau gitu perhatikan nggih Kak, nanti slide ini saya kirim. Kakak tinggal ngisi saja. Nggih, tinggal ngisi. Sedap nggih Kak. Masih sinyalnya berputar. Di sini juga sulit Kak sinyalnya. Di lereng Semeru ini. Mohon izin untuk membagikan atau dibagikan di grup WA atau di chat Kak? Mohon WA masukan Pak Kak. enak Pak. WA aja Kak. WA nggih. Oke. Di WA saja nggih Kak nggih. Nggih sebentar nggih Kak. Kalau di WA sudah masuk nggih Kak? Sudah masuk Kak. Nggih. Nggih Kak, kita sepakat nggih Kak. 20 menit untuk mereview refleksi itu Kak. Sepakat nggih Kak nggih. Setelah itu kembali lagi ke room ini. Jadi kami pantau dari sini jenengan untuk udek-udek itu. Di situ ada yang jenengan kerjakan adalah babak 1 dulu Kak. Nggih. Itu ada pemantiknya, apa kecenderungan nilai orientasi saya atau sebagai kakak. Terus apa yang membuat kakak menuliskan nilai orientasi tersebut. Kemudian apa bukti pengalaman kakak terkait nilai orientasi tersebut. Ngoten Kak. Yang dimaksud, mohon izin bertanya Pak. Nggih. Yang dimaksud orientasi ini hanya nilai orientasi kita ketika mengajar atau bagaimana? Pada saat menjenengan ngajar Kak. Jenengan Siap, terima ngajar, kasih Pak. jadi orientasinya nggih. Nggih Kak nggih, 4 menit. Monggo Kak.
ya. Monggo Kak, di situ sudah ada pertanyaannya Kak nggih. Jadi apa kecenderungan nilai orientasi Kakak? Terus apa yang membuat Kakak menuliskan nilai orientasi tersebut? Terus apa bukti? Seperti yang di GIPS tadi Kak. Deskripsi, kemudian ada evaluasi di terakhir itu Kak kalau nggak salah. Silakan Kakak diisi di namanya masing-masing Kak, itu sudah ada panjenengan. Untuk yang babak 1 Kak. Kak Made mboten rawuh nggih. Oke Kak, cukup nggih.
Koko masih melanjutkan? Kak Muhammad Izam, ini nilai orientasinya dalam mendidik siswa bagi kakak dalam mapel PJOK adalah nilai kesehatan, nilai mental atau emosional, nilai budaya disiplin menurut Kak Izam Faiz. Kemudian menurut Kak Koko, kecenderungan nilai orientasi pada pembelajaran PJOK yang diterapkan ada disiplin ilmu. Itu menurut Kak Koko. Kak Koko kok dihapus nggih Kak Koko? Nggih, monggo Kak, kita kembali ke slide. Kita berhenti sejenak di situ nggih Kak. Selesai atau tidak selesai. Nah, kita langsung aja mungkin di sini monggo Kak Ketua untuk menyampaikan secara langsung di Meet ini. Monggo Kak Koko, refleksi jenengan di babak 1 ini. Monggo Kak Koko. Iya, dari menurut saya kecenderungan nilai orientasi adalah disiplin ilmu karena disiplin ilmu adalah mendidik anak-anak untuk bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan tujuan pembelajaran yaitu modul ajar. Seperti itu Kak. Bagus nggih, terima kasih Kak. Mungkin Kak Merik, monggo Kak Merik. Open kamera Kak Merik. Kak Albi, monggo Kak Albi. Mungkin Kak Dino Rizkiawan nggih yang memakai emailnya ini Kak Dino. Monggo Kak sinten nih Kak Effendi nggih. Nggih, terima kasih Pak. Hanya curhat saja ini. Saya memiliki kecenderungan nilai orientasi saya yaitu ingin mengajar yang lebih baik ke depannya. Itu orientasi saya. Kemudian Alhamdulillah. saya menuliskan orientasi ini ya karena saya merasa mengajar saya kurang. Dan pengalaman itu ada beberapa siswa yang ada sedikit mungkin bosan, walaupun saya sudah berusaha untuk membuat model-model atau permainan yang lebih banyak, atau mungkin dari budaya mereka mungkin malas belajar atau apa, sehingga itu yang menjadi orientasi saya ke depannya Pak. Terima kasih. Nggih. Bagus. Nggih Kak nggih. Ini saya juga menimba saking panjenengan juga. Kita di sini kan sharing Kak. Jadi monggo kita kan tadi saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau memang saya walaupun selaku fasilah juga belum tentu
lebih bisa dari panjenengan. Makanya kita di sini hanya memfasilitasi atau menyediakan ruang untuk berbicara bersama-sama. Ngoten. Kak Izam Faiz, monggo. Kak Izam Faiz. Iya, Pak. Nggih, monggo Kak. Kita saling sharing di sini, Kak. Iya, Pak. Mungkin kalau dari saya nilai orientasi dalam mendidik siswa saya dalam mapel PJOK adalah nilai kesehatan, Pak, yang utama. Terus ada nilai mental atau emosionalnya, dan juga yang terakhir adalah nilai budaya disiplin, Pak. Terus yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut adalah karena lewat materi PJOK yang paling sering kita tanamkan adalah kebiasaan hidup sehat. Melalui pembiasaan mulai dari pemanasan sampai nanti ketika selesai ada pendinginan, sedikit pendinginan, atau bahkan nanti kita sebelum selesai jamnya biasanya kita kurangi untuk kegiatan istirahat mereka dan ganti baju dan lain-lain itu, Pak. Terus untuk poin pelampiasan nilai mental tadi yang saya tangkap untuk menuliskan tersebut, emosional yang saya tangkap adalah kegiatan pembelajaran di dalam kelas, Pak. Biasanya kan murid-murid itu untuk pelajaran PJOK adalah bentuk pelepasan emosi mereka setelah banyaknya pembelajaran dalam kelas. Lalu ketika PJOK biasanya mereka akan lebih terbuka dan lebih bisa menerima. Seperti itu. Makanya biasanya kan PJOK selalu dinanti-nanti, Pak, kegiatan jamnya itu. Lalu untuk nilai budaya disiplin, ya membiasakan mereka mulai dari berseragam lengkap. Ketika tidak memakai seragam, kita tidak bisa mengikutkan mereka dalam kegiatan olahraga, seperti itu. Kalau bukti pengalaman saya, karena saya baru pindah sekolah di tempat yang baru, mungkin belum begitu terasa, Pak. Tapi kalau di sekolah sebelumnya, membiasakan disiplinnya itu yang sudah disiplin dalam hidup sehat itu insya Allah beberapa sudah ada. Dan mereka merasakan memang ada efek yang mereka dapatkan ketika mereka sudah terbiasa hidup berbudaya sehat. Seperti itu, Pak. Oke, Kak Izam dulu sebelum ke sekolah yang sekarang di mana, Kak? Saya dulu sama-sama SMP, Pak, cuman dulu di swasta, sekarang baru pindah di SMP 2 Tumpak. Oh iya. Sama, Kak. Saya mulai tahun 2005 swasta. Baru 3 tahun ini di negeri. Sama kok, Kak. Saya baru 4 bulan ini, Pak. Nggak apa-apa. Itu rezeki jenengan. Terima kasih, Bapak. Oke. Itu menurut pendapat Kak Izam sangat bagus sekali. Mungkin dari Kak Rofik. Monggo Kak Rofik muncul, Kak Rofik. Waduh, masih baru bergabung. Oh, Uswatun itu Kak Rofik toh. Enggak, aku nih pakai akun sekolah. Oh iya, nggak apa-apa. Monggo Kak Rofik. Apa nih, Pak? Masih baru buka nih. Oh, baru buka. Nggih, nggak apa-apa. Bipine. Mungkin Kak Agung Wahidiawan, Janata Putra, monggo Kak Agung. Mungkin orientasi yang saya lakukan ketika mengajar di Dibuka, sekolah. Kak, kameranya mohon dibuka, Kak, karena direkod, Kak, jenengan. Sudah saya buka, belum Oh, kebuka ini, Pak. Oh, sudah, nggih. Iya. Orientasi yang saya lakukan ketika mengajar di sekolah, yang pertama menyesuaikan dengan latar belakang siswa, nanti bisa dimodifikasikan ke dalam bentuk aktivitas gerak fisik. Jadi mengikuti yang lagi tren atau mengikuti yang lagi viral, kemungkinan bisa diaplikasikan di dalam pola gerakan, misalnya di gerak lokomotor atau di senam irama atau di lainnya yang
memuat aktivitas fisik tersebut. Misalnya seperti permainan gerak dasar lokomotor. Kita ada namanya permainan menarik banteng. Jadi setiap siswa itu berbaris, terus salah satu siswa berlari menarik tangannya ditarik ke bagian samping, ke bagian depan, bergantian narik temannya lain. Mungkin seperti itu. Jadi melalui permainan modifikasi tersebut, minat siswa untuk melakukan aktivitas gerak itu jadi lebih menyenangkan. Kalau saya orientasinya cenderung ke situ. Selain itu juga menanamkan orientasi tentang kesehatan berhubungan dengan pola makan, pola makan siswa, jajan siswa cenderung ini kebanyakan gula, ini nggak bagus, ini kalau sarapan harus ada unsur protein hewaninya, ada gizinya cukup, seperti itu. Harus seimbang antara serat, protein, dan mengurangi juga kandungan banyak gula. Mungkin itu orientasi saya yang sudah saya terapkan di sekolah. Terima kasih Pak Mustafa. Nggih, sami-sami Kak. Kak Agung ini dari SD Jeru 2 nggih. Nggih, leres. Nggih. Tadi ada yang raise hand dari Kak Wedi. Monggo Kak Wedi, mungkin ada yang dikonfirmasi Kak Wedi. Kalau saya orientasi saya selama mengajar ini mungkin kita sambil untuk materi yang kita sampaikan sesuai materi ajar kita, nanti kita sisipkan di situ untuk anak-anak supaya menyukai materi yang kita berikan. Saya juga biasanya ikut seperti tren yang seperti Pak Agung sampaikan tadi, kita harus mengikuti tren yang ada di lingkungan. Jadi kita kombinasikan waktu anak-anak olahraga. Karena kan biasanya anak-anak kalau olahraga itu kan yang ditunggu-tunggu. Karena biasanya wali murid itu wali kelas, biar anak-anak itu menyalurkan biasanya cenderungnya kan sekarang berot, Pak. Nah, ini yang susah ini kalau pembelajaran. Jadi orientasi penilaian saya waktu olahraga itu kita setelah materi yang kita sampaikan, nanti di akhiran itu kita kebiasaan anak-anak itu kita salurkan dalam permainan di olahraga itu. Jadi anak-anak ada meningkatkan semangat dan untuk olahraga. Mungkin seperti itu. Untuk kesehatan kita kan juga sebagai guru PJOK orientasinya dalam mengajar, kadang ya kita harus cek kesehatan anak-anak, mulai sarapan atau belum, kebiasaan anak-anak, mulai potong buku, dan kedisiplinan juga itu kan kita kadang disuruh mengingatkan oleh wali kelas. Jadi orientasi saya selama mengajar mungkin seperti itu. Kadang jadi tatip juga kan, jadi mungkin kita menyampaikan bisa lewat waktu olahraga. Itu mungkin pandangan saya. Kalau terlalu penjelasan saya itu terlalu bertele-tele, mungkin ya itu yang selama ini yang saya rasakan, Pak. Nah, sama seperti Pak Afandi tadi sedikit curhat, ingin jadi guru yang terbaik kan gitu, Pak, untuk anak peserta didik kita. Tapi kan kita juga fasilitas yang ada di sekolah menyesuaikan lingkungan juga. Terima kasih, Pak. Mohon maaf. Nggih, matur suwun. Kakak ini dari SD Negeri 2 Malang Suko nggih. Kakak selamat bergabung dengan PKG ini, Kak. Mungkin Kakak juga kesibukannya luar biasa. Nah, Kakak ini di babak 1, Kak. Kita langsung ke babak 2, Kak. Ini untuk yang lain sudah cukup nggih, Kak, di babak 1? Kalau tidak ada yang resen atau mau konfirmasi, berarti kita lanjut ke slide berikutnya, Kak. Nah, kesepakatan pembelajaran di sini, Kak, nggih. Membaca tulisan refleksi. Nah, itu tadi sudah, Kak, nggih, kita sudah
menyambung mulai dari Kak Rofik dan kakak yang lain tadi. Nah, terus ke babak 2 Kak. Di sini juga ada 4 menit kakak untuk meresain atau mereferensikan atau merefleksikan daripada orientasi ini. Nah, di sini ada kalimat pemantik. Oleh kakak tetap dengan Google Doc yang sama, hanya kakak lihat di halaman atau space sebelah kanannya itu ada babak 2. Nah, silakan kakak diisi di babak 2 itu. Monggo Kak. Di sini ada 4 pemantik nih Kak nggih. Setelah kakak di babak 1 sudah memahami, maka kita lanjut ke babak 2. Jadi bagaimana emosi, keyakinan, nilai, pola pikir yang berpengaruh terkait kecenderungan nilai orientasi yang kakak pernyataan tadi atau nyatakan. Yang kedua, terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa sajakah hal yang baik dan apa saja yang buruk yang sudah terjadi di sekolah kakak. Yang ketiga, bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru PJOK dengan kecenderungan tertentu selama ini. Mungkin monoton atau bagaimana. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum. Kaitkan kalau belum atau sudah dengan kelima nilai orientasi yang sudah kita ketahui. Terus bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Jadi bagaimana kita merefleksikan melalui pembelajaran menggunakan kelima teori itu, baik dari segi Gibbs ataupun dari teorinya Boston. Ngoten Kak.
2 menit lagi nggih, Kak. Baiklah Kakak, tadi saya sempat melihat di kolom Google Doc, nggih. Langsung ke Kak Albi dulu nggih. Kak Albi, panjenengan menuliskan kok pesimis. Monggo Kak Albi, terus pundi menurut jenengan Kak Albi? Jadi menurut saya ini pembelajaran tadi Pak ya. Karena cuaca hujan, dia anak-anak tidak berkonsentrasi. Yang pertama karena aulanya juga dalam tahap maintenance. Jadi saya rasa saya kurang melibatkan semua peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu di feelings Pak, untuk yang di evaluasinya bagian baiknya ada beberapa yang antusias karena materinya badminton dan yang lain tidak tertarik. Tuh, masih tahap itu Pak, tadi nulis belum selesai. Terima kasih Oh, Pak. nggih, nggih. Mungkin Kak Agung yang rumahnya sudah siap ini Kak Agung. Monggo Kak Agung. Oh, iya. Mungkin yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana apa orientasi saya yang saya sampaikan tersebut bisa membuat siswa lebih lebih berbahagia dalam melaksanakan pembelajaran PJOK, bisa membuat siswa itu senang, bisa membuat siswa itu melakukan interaksi dengan sesama temannya dan melakukan interaksi dengan materi tersebut sehingga anak siswa itu aktif dan siswa itu mudah mengingat atau terkesan. Jadi bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang mudah diingat atau istilahnya pembelajaran yang bermakna. Nah, untuk sisi positifnya di situ dan untuk sisi negatifnya mungkin biasanya ada ya beberapa sekitar warga sekitar sekolah. Oh, kok waktunya senam iki senam arek seneng aktif tapi kok isine berotok sekolah berot kadang ada yang seperti itu. Tapi ya sudahlah biarkan yang seperti itu biarkan menjadi angin berlalu. Yang terpenting siswa kita aktif dan berbahagia mampu melaksanakan gerakan tersebut dengan bagus. Itu untuk yang di Senami Rama. Terus untuk yang di permainan sepertinya tidak ada masalah. Mungkin ya kadang ada beberapa siswa yang belum paham, tapi lama kelamaan juga paham peraturannya seperti ini Pak, mengikuti temannya yang sudah bisa. Mungkin sampai di situ saja, yang ke bawah-bawah masih belum sempat mengutarakan ide.
Terima kasih Nggih, Pak Mustafa. nggih. Mungkin Kak Fendi ini rupanya jan siap tenan iki. Jos, monggo Kak Fendi. Terima kasih. Ini terkait soal nomor 1, bagaimana emosi itu saya sebagai guru harus mempunyai emosi yang baik, meredam emosi yang baik terhadap anak-anak, walaupun melihat di lapangan itu seperti di babak 1 tadi ada siswa yang malas gitu, kita harus meredam emosi sehingga anak-anak kemungkinan bisa senang lah. Namanya saya mengajarkan di SD itu kecenderungan seperti yang Pak Agung utarakan, ada yang merot, nah, seperti itu. Nah, kita sebagai guru harus meredam emosi. Terkait pengalaman sebelumnya, apakah ada hal yang baik? Ya pasti ada. Itu melihat siswa yang rajin, dan yang buruk ya yang pastinya melihat siswa yang malas. Ya, tapi itu tidak menjadi halangan buat kita, justru menjadi tantangan kita bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik. Seperti itu, Pak. Untuk nomor 3, apakah sudah menjadi guru yang baik? Seperti tadi saya utarakan, masih belum, Mbak. Seperti itu, karena banyak belajar dari panjenengan, dari teman-teman yang dari sini. Seperti itu. Kemudian yang keempat, bagaimana saya memanfaatkan teori-teori tersebut. Ya, kita harus menerapkan dalam pembelajaran dan penuh kesabaran dan pendekatan terhadap anak-anak. Begitu, Pak. Terima kasih. Sama-sama Kak, nggih. Mungkin dari ini yang belum muncul sama sekali itu ini Kak Agung Wedi Kristianto ada Kak? Kak Agung, monggo Kak Agung. Biar kita hidup nih Kak, maksudnya ruang ini sama-sama hidup. Saya hadir dari tadi, Pak. Cuma ini nggak mau ngetik di Google Meet-nya. Ini kendala fasilitas. Soalnya saya ini pakai tab. Jadi kalau ngetik kadang hilang, kadang apa. Jadi saya enggak Oh. mungkin Mungkin langsung aja nggak apa-apa Kak. Monggo. Ya kalau soal nomor 1, soalnya saya mau ngetik kendalanya apa ada kendala, Pak? Soalnya enggak pakai Nggih. laptop. Betul masalah. Monggo, mungkin langsung menyampaikan. secara penyampaian gini. Yang nomor 1, mungkin itu kita kan sebagai guru mungkin sama, enggak ada bedanya SD, SMP, SMA itu sebagai guru olahraga itu kadang emosi kita harus terkendali. Karena apalagi kita di SD itu kalau ajaran baru, nah kelas 1 itu kan dari fase TK ke kelas SD itu kan benar-benar ujiannya luar biasa. Jadi kalau kita harus belajar mengendalikan emosi supaya anak-anak tidak takut sama kita, itu yang harus kita sesuaikan dengan peserta didik. Mungkin itulah belajar emosi, menahan emosi. Kalau yang nomor 2 terkait pengalaman yang sudah sesuai soal itu, ya baik buruknya ya pasti ada. Baiknya mungkin kita bisa menyampaikan ilmu ya kepada peserta didik. Buruknya itu kadang apa yang kita sampaikan itu salah di depan wali murid kan. Seperti sekarang kita anak diajar latih senam itu lebih milih senam yang viral sekarang seperti senam untuk karnaval ya, anak-anak memahami gerak untuk tumbuh semangat kan pagi itu. Mungkin itu kombinasi dengan emosi itu harus kita tanam sebagai guru kan, kita harus itu. Kalau sebagai guru insya Allah kita masih belum sepenuhnya sempurna Pak, masih tahap belajar karena ilmu itu kan nggak ada salahnya kalau kita belajar dengan senior. Masih cara mengajar kita cuma
kalau ada masukan atau apa mungkin kita teori dari teman-teman bisa kita sharing untuk disampaikan di sekolah. Karena kan kita cara mengajar harus mengikuti peserta didik kita tidak bisa menyamakan peserta didik dari sekolah satu, ini kok berhasil gini, bisa meraih prestasi dengan sedangkan kita tidak kan seperti itu. Jadi kita mungkin saling belajar. Mungkin itu Pak yang dari Bapak kedua ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Ngapunten, Kak Sereni. Oke, terima kasih Kak. Kak Made Citra, monggo. Tadi sudah masuk di sini. Nggih. Kita lanjut nggih Kak. Ini kita bungkus. Saya kira di sini kita sama-sama tidak ada yang sempurna di dalam mendidik Kak. Tapi kesempurnaan itu milik yang menciptakan ilmu itu sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya sebagai pelaku. Nah, Kakak langsung ke babak 3 nggih. Nah, ini yang tadi Kak, jenengan sudah memberikan respon atau refleksi. Di sini 2 orang tapi sudah lebih dari 2 orang nggih. Nah, ini 3 babak Kak. Untuk 3 babak ini atau babak ketiga, kita langsung sharing aja di sini Kak. Jadi mari kita lanjutkan, kita sharing. Lah, sejauh mana menurut jenengan ini ya, karena belum tentu menurut saya begini, menurut jenengan begini. Karena pada intinya pada saat kita menjalankan pembelajaran di sekolah itu berpusat kepada peserta didik atau siswa. Nah, kita di sini hanya menyamakan persepsi pembelajaran bermakna yang bisa kita simpulkan atau refleksi 2 babak sebelumnya. Nah, tadi kita sudah merefleksikan. Kemudian yang kedua, seperti apa sih gambaran yang ada di benak kita tentang guru PJOGA, baik setelah atau mengetahui 5 nilai orientasi. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang akan kita lakukan atau ubah pada diri kita masing-masing sebagai guru PJOK ini untuk kebaikan pembelajaran selanjutnya. Mungkin dari Sinten, monggo boleh rasain, Rumien. Anu Kak wes Kak Aal hadir Kak Aal. Kak Aal tadi ada. Monggo Kak Aal. Kak Merik, perempuan sendiri kok hilang nih. Kak Merik masih di sana kah? Iya Kak, masih. Oh, nggih. Monggo Kak, untuk kita sama-sama sharing di sini Kak. Untuk di babak ketiga ini Kak. Ini tentang kesimpulan refleksi yang tadi ya. Nggih Kak. Jenengan kan sudah mendengar penjelasan dari Kak Effendi, kemudian dari Kak Agung, juga dari Kak Agung Wedi Kristianto, Kak Koko sudah mendengar. Jadi menurut jenengan pembelajaran yang bermakna yang bisa disimpulkan dari refleksi 2 babak tadi itu bagaimana Kak? Ngoten. Kalau menurut saya dalam proses pembelajaran, di mana di saat proses pembelajaran itu kita harus membuat pembelajaran itu menarik untuk siswa. Meskipun dalam alat itu terbatas. Jadi
Kita harus kreatif untuk menjadikan permainan atau waktu pembelajaran olahraga itu tetap berjalan meskipun alatnya tidak ada. Ya, seperti itu. Berarti olahraga tanpa alat nggih Kak nggih. Ya, meskipun itu ya pakai tapi cuman dimodifikasi. Oh, dimodifikasi. Nggih nggih nggih. Ya, ya. Olahraga tanpa alat jalan-jalan, guys. Jalan-jalan nggih. Iya, Kak itu tok, guys. Terus menurut Kakak selama ini yang ada di pikiran panjenengan sebagai guru PJOK itu bagaimana menilai baiknya setelah mengetahui 5 orientasi ini, Kak? Seperti apa itu gambarannya? Gambarannya mungkin dari segi hasil mungkin masih perlu ada yang ditingkatkan, kan namanya peserta didik kan kadang beda-beda, Pak. Ada kesaksian anak ini, ada ini, jadi kita harus merubah mungkin cara ngajar kita, mungkin dengan si anak ini hasilnya seperti ini, nah, anak ini bukan kita membedakan, cuma kan anak biasa daya tangkapnya kan berbeda-beda. Mungkin yang kita kalau tingkat sekolah dasar kan kita kadang ada kendala dengan anak itu, yaitu salah satu perubahan dari TK kan pinginnya bermain, kita harus mengikuti diarahkan ini, yang ini ikuti materi ngerti, yang satunya tidak paham. Mungkin dari hasil, mungkin setelah kita evaluasi kan kadang ada, mungkin ada anak ini masih belum mengerti saja hari pertama, hari ini kita ajarkan ini, untuk hari kedua untuk diulangi, ternyata tidak memahami, berarti kita harus menjelaskan dengan cara yang lain, mungkin seperti itu, Pak. Ini sesuai dengan sebenarnya gambaran kepala tentang sesuatu yang baik, ya, mungkin seperti itu. Lebih dekat sama peserta didik, mengetahui apa kendalanya dengan yang kita ajarkan, mungkin kita lebih sharing seperti itu. Kan biasanya anak itu kalau anak sekolah dasar, Pak jalan-jalan, Pak, mengendalikan anak seperti kan kita kan, ya itulah Pak. Mungkin sharing dari Bapak Ibu masukannya seperti apa yang kita alami, kadang seperti itu. Anak males, terus kita fasilitas juga menyesuaikan seperti yang disampaikan Bu Mary tadi, Kak Mary tadi. Mungkin kita sharing masukannya seperti apa, ini pemikiran saya yang ada di kepala saya seperti itu. Mungkin hasil dengan hasil penilaian itu mungkin ada yang kurang, ya kita merubah cara belajar kita dengan yang kita bisa, Pak. Sambil belajar, mempelajari, mungkin itu, Pak. Nggih. Mungkin ini Kak Koko sudah angkat tangan dari tadi. Monggo Kak Koko. Oke, terima kasih. Hubungkan dengan apa yang Ibu Bapak pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis dalam modul. Saya akan boleh dibilang mengomentari apa yang tertulis pada pemantik poin 3, poin 2 aja. Seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai orientasi tersebut. Jadi kalau menurut saya, Bapak Ibu ngapunten, kalau kita itu mengajar, kita pasti berfokus pada anak, ya mungkin di disiplin ilmu, mungkin kita mengajar dengan berbagai macam metode sehingga anak-anak itu menyenangkan, tapi kita lupa bagaimana cara kita untuk berorientasi sikap atau karakter anak. Jadi anak sekarang apalagi itu korbannya COVID itu berbeda dengan yang dulu-dulu Bapak Ibu. Karena apa?
karakter anak sekarang itu luar biasa. Maksudnya luar biasa itu tata krama dan sebagainya itu kurang. Maka dari itu, mari kita jangan melupakan karakter anak. Di samping kita mengajar, tapi kita harus membentuk karakter anak tersebut menjadi lebih baik. Menurut saya seperti itu dari refleksi tersebut. Terima kasih, Kakak. Oke, terima kasih Kak Gugu. Mungkin ada yang mau ditambahkan Kakak? Apa cukup? Cukup Kak Effendi? Oh, nggih. Kalau rupanya kayak kiai mulai gak enak. Santai aja Kak, di sini kita sama-sama sharing Kak. Jadi kita punya permasalahan yang kompleks di sekolah itu nih Kak nggih. Pasti Kak. Karena kita tidak sebagai guru itu muluk-muluk kaya opo, kita tidak bisa berkutik Kak selama aturan oleh pemerintah itu dikekang. Kan gitu Kak. Karena kita tidak akan bisa untuk melawan itu. Ya apalagi ada unsur-unsur nya kan ngoten. Terus yang penting kita sebagai guru PJOK monggo kita sharing melalui MGMP, melalui komunitas, apalagi sekarang kombel nih Kak, komunitas belajar. Oke Kak, selanjutnya. Nah, penutup Kak. Monggo kula suwun sinten sing badhe merefleksi di sini Kak. Monggo mungkin dari Kakak siapa dulu, monggo. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi Kakak di masing-masing babak yang ada? Apakah sama? Nah, ada pembeda atau bagaimana? Monggo Kak, mungkin dari Kak Effendi dulu atau Kak Agung? Kak Effendi aja ya, langsung yang pertama. Monggo Kak Agung. Kak Effendi, monggo Kak Effendi. Mohon Kak, di sini karena Agungnya ada 2. Mungkin kalau saya cukup Wedi saja Pak, tidak usah Agung karena Agungnya ada 2. Oh, ngoten nggih Ya. Kak, nggih. Kalau saya cukup Wedi aja, kalau yang Nggih. Siap. ya bingung. Ngapunten. Nggih. Ngapunten Kak, masih 2 hari saya juga harus menghafalkan panjenengan. Ya. Oke, monggo Kak Wedi wis langsung wis Kak Wedi monggo Kak Pak Wedi. Pendi dulu aja, Pak Pendi yang siapa? Oh, nggih. Monggo. Kiai ini dhisik aja jadi. Monggo. Menurut saya tulisan refleksi saya pribadi tadi berbeda. Maaf sama karena punya saya tadi berorientasi pada bagaimana saya harus mengajar lebih baik kepada anak-anak itu dan bagaimana menciptakan pembelajaran yang baik. Itu menurut saya sama, Pak. Kemudian pentingnya refleksi bagi saya ini untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak sehingga untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih, Pak. Oke, Kak Wedi yang nomor 2 Kak Wedi, monggo Kak Wedi. Karena saya tadi tidak nulis Pak, hanya menyampaikan apa yang saya refleksikan dari sikap Bapak. Kalau menurut saya itu hampir sama Pak, karena sama dengan Pak Effendi, kita masih belajar, ingin meningkatkan pola belajar kita untuk peserta didik kita. Mungkin dengan refleksi yang dari teman-teman sampaikan, mungkin kita bisa meniru atau mencobanya. Mungkin seperti itu, dengan adanya refleksi seperti ini kan kita bisa mempelajari, oh coba ini kita sampaikan di sekolah kita. Mungkin dari Kak Kuku bisa kita terapkan betul tadi soal karakter anak. Beda karakter, karena zaman dulu mungkin kita hanya mengajar, materi kita sampaikan, tapi kita tidak memahami karakter anak tersebut. Karena beda
betul karena kita sekarang zamannya apalagi ada TikTok. Nah, seperti itu kita ada betul katanya tadi, ada undang-undang yang harus mengekang kita, tidak boleh membatasi gerak kita. Mungkin dengan obat ini, mungkin kita bisa saling belajar, bisa mencoba, mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Nggih. Monggo Kak Koko yang terakhir. Iya, mungkin untuk perbedaan tulisan refleksi dari masing-masing Bapak itu memang ada dari salah satu teman kita. Yang jelas untuk orientasi walaupun ada perbedaan tapi nanti bermaknanya itu berkelanjutan. Seperti itu. Dan pentingnya untuk menulis refleksi adalah paling tidak kita bisa memberi masukan, kekurangan, mungkin kekurangan dari kami bisa ditutupi dengan teman-teman atau kakak-kakak yang ada. Jadi kita lebih baik lagi untuk kegiatan belajar mengajar di lembaga kita masing-masing. Mungkin itu dari saya, Kak. Nggih, terima kasih Kak. Sebagai penutup. Nah, Kakak, sebagai penutup kami hanya menyampaikan apa nanti yang harus jenengan kerjakan, unggah hasil refleksinya di modul 1.1 di LMS Kak nggih. Gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Artinya di situ ada kolom, kalau saya membuka tadi baru 2 peserta atau 2 kakak-kakak yang mengisi. Jadi mohon Kak nggih aktifkan di situ. Ngoten. Terus kemudian di akhir sesi ini peserta dapat mengulas kembali, sudah Kak nggih tadi sudah bicarakan, kemudian dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi, nggih alhamdulillah sudah semua nggih Kak nggih. Dan di akhir ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan terus curhatan-curhatan hari ini, anggap aja ini podcast Kak. Jadi kita curhat sama-sama. Nggih Kak Afin nggih. Ini senior-senior wajas sih. Nggih. Jadi mohon izin Kakak untuk kegiatan hari ini sebagai rasa syukur kepada yang di atas. Monggo dipimpin oleh ketua kelas ataupun dari ketua dari yang lain. Monggo, mungkin Kak Kuku untuk mimpin doa atau Kak Evin, Kak Effendi, Kak Kuku ya. Monggo Kak Kuku. Wis angkat ngene ya. Monggo Kak. Kak Dino ya. Monggo. Gantasan. Nggih. Terima kasih atas kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kami ucapkan selamat beristirahat. Semoga selalu sukses. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih kakak-kakak. Sebelum